Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Evi Nur Rahmawati dengan NPM 2217051010. Dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas teori bahasa dan otomata, yaitu mengenai regular grammar dan FSA. Dalam mengkonstruksikan aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu finite state automata, perlu kita ingat menjadi perhatian kita adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Aturan produksi. Nah, di sini terdapat aturan produksi. Batasan aturan produksi untuk bahasa reguler, alfa menghasilkan beta. Alfa di sini adalah sebuah simbol variabel, sedangkan beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Suatu tata bahasa atau grammar didefinisikan dengan 4 tupel, yaitu untuk V adalah himpunan simbol variabel atau non-terminal, sedangkan T adalah himpunan simbol terminal, P adalah kumpulan aturan produksi, dan S adalah simbol awal. Di sini terdapat contoh mengkonstruksi aturan produksi dari suatu finite state automata. Di sini terdapat mesin FSA-nya, dan untuk penjelasannya, pada mesin FSA memiliki simbol input A dan B. Misal kita identikan state awal Q0 dengan simbol awal S. Q0 mendapat input A, dia Q1. Nah, Q0 ini kita misalkan dengan S. Jika dia mendapat input A, dia ke Q1. S jika mendapat input A, dia E, di mana E kita identikan dengan Q1. Jadi, E ini adalah permisalan dari Q1. Kemudian, untuk Q1 di sini terdapat E-move, dia ke Q2, dan Q1 mendapat input E-move, dia ke Q3. Nah, seperti ini. Jika mendapat input E-move, dia ke Q2 dan Q3. Dapat ditulis, E ini kan tadi Q1. A ini kita buat permisalan untuk Q2, dan Q3 ini adalah B. Jadi, dapat ditulis, E menghasilkan A. Karena mendapat input E-move, jadi untuk simbol inputnya tidak perlu ditulis. Selanjutnya dari state Q3 dengan input A, dari state Q2 dengan input A kembali ke state Q2, dan dari state Q3 dengan input B kembali ke state Q3. Q2 mendapat input A, dia ke Q2, Q3 mendapat input B, dia ke Q3. Jadi A di sini kan Q2 mendapat input A, dia tetap di A, dan B ini kan tadi Q3 mendapat input B, dia tetap di B. Selanjutnya dari state Q2 dengan input B menuju state Q4, dan dari state Q3 dengan input B menuju ke state Q4. Nah, jika Q2 dan Q3 mendapat input B, dia ke Q4. Sehingga A ini kan tadi Q2 dan B ini tadi Q3. Kenapa di sini ditulis simbol inputnya aja dan Q4 tidak dibuat permisalan? Karena Q4 tidak memiliki busur keluar, jadi cukup ditulis dengan simbol inputnya aja. Kemudian, kumpulan aturan produksi yang kita peroleh bisa ditulis sebagai berikut. Nah, ini adalah kumpulan aturan produksinya. Secara formal dapat ditulis, untuk V-nya tadi kan S, E, A, B, yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. T-nya A dan B. Kemudian P ini adalah aturan produksinya, seperti ini. Dan S adalah simbol awal,
yaitu Q0. Selanjutnya contoh yang kedua adalah kebalikan dari contoh 1, di mana di sini diketahui aturan produksinya dan di sini adalah mesin FSA-nya. S di sini kan adalah Q0. Jika mendapat input A, dia ke A. A di sini adalah Q1. Jika S mendapat input A, dia ke Q2. Q2 kita misalkan dengan B. S jika mendapat input B, dia ke Q3. Q3 kita misalkan dengan C. A ini kan tadi Q1. Jika mendapat input B, dia ke Q2, yaitu B. Kemudian B, ini kan Q2, mendapat input A. Dia tetap ke Q2, jadinya B. Kemudian B mendapat input B. Dia ke Q3, yaitu C. C mendapat input B. Dia ke Q1, yaitu A. C mendapat input A. Dia ke Q4. Karena Q4 tidak memiliki busur keluar, jadi cukup ditulis dengan simbol input. Karena di sini terdapat move, maka C juga termasuk state akhir. Begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.